Coba bayangin deh tugas ini. Gimana caranya kita mastiin jutaan porsi makan siang di seluruh sekolah Indonesia itu aman buat dimakan. Setiap hari loh. Ini bukan cuma soal logistik, tapi ini pertaruhan besar buat kesehatan generasi penerus kita. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sistem baru yang dirancang khusus buat ngejawab tantangan raksasa ini. Pertanyaan ini bukan cuma sekedar pertanyaan ya. Skalanya itu masif. Dan risikonya, wah sangat nyata. Satu kesalahan kecil aja, dampaknya bisa kemana-mana. Jadi, gimana caranya negara sebesar Indonesia ngejawab tantangan ini? Ternyata mereka baru aja ngeluarin sebuah pendekatan yang menarik banget. Nah, ini dia intinya. Ada aturan baru yang mewajibkan setiap sekolah buat nguji keamanan makanan setiap hari sebelum makanan itu sampai ke tangan siswa. Ini perubahan yang gede banget, yang sekarang ngejadiin sekolah itu sebagai benteng pertahanan pertama kita. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi soal aturan barunya ini. Detailnya kayak apa sih? Dan apa yang bikin aturan ini jadi fundamental banget buat suksesnya program makan siang gratis secara nasional? Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu konteks besarnya ya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini kan inisiatif raksasa. Tujuannya mulia banget, ningkatin gizi anak-anak bangsa. Tapi, karena ada jutaan anak yang bergantung sama program ini, keamanan pangan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Mutlak. Aturan spesifiknya ini namanya Juknis ketiga atau petunjuk teknis ketiga. Nah, aturan inilah yang secara resmi naruh tanggung jawab pengawasan harian langsung di pundak sekolah. Jadi, merekalah sekarang yang jadi garda terdepan kita. Terus pertanyaannya, gimana caranya sekolah bisa ngawasin ini setiap hari? Kan nggak mungkin pakai alat-alat lab yang canggih gitu kan? Jawabannya ada di sebuah metode yang ternyata sangat praktis dan mendasar. Namanya emang kedengaran agak teknis nih, uji organoleptik. Tapi intinya tuh simpel banget. Ini tes cepat yang nggak butuh laboratorium sama sekali. Modalnya cuma panca indera kita. Mata buat ngeliat, hidung buat nyium, dan tangan buat ngerasain teksturnya. Simple tapi jangan salah, ini efektif banget. Prosesnya itu cuma 3 langkah gampang. Pertama, cium aromanya. Ada yang aneh nggak baunya? Kedua, lihat warna sama teksturnya. Terakhir ya tinggal dinilai terus dicatat di formulir harian. Sengaja dibuat sesederhana ini biar bisa dilakuin dengan cepat dan konsisten sama siapa aja di sekolah setiap hari. Nah, prosedur yang kelihatannya simpel ini ternyata bukan ide asal-asalan loh. Ini nyambung banget sama standar keamanan pangan global yang udah terbukti. Yuk kita lihat koneksinya. Jadi, poin pentingnya di sini adalah uji organoleptik ini bukan cuma aturan lokal yang dibuat-buat. Ini adalah bagian dari kerangka kerja yang jauh lebih besar yang sejalan sama praktek terbaik dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini nunjukin kalau pendekatannya tuh serius banget dan komprehensif. Dan pendekatan ini benar-benar mencakup semuanya, dari A sampai Z. Mulai dari yang paling dasar kayak jaga kebersihan, misahin bahan mentah sama yang matang, sampai mastiin masaknya benar-benar matang dan disimpan di suhu yang aman. Inilah pilar-pilar dasar keamanan pangan yang diakui di seluruh dunia. Oke, sekolah emang yang ngecek setiap hari. Tapi mereka nggak sendirian. Ada sistem pengawasan lengkap yang dibangun buat ngedukung sekaligus, ya buat mastiin semuanya berjalan sesuai aturan. Kuncinya ada di pengawasan berlapis. Jadi, ini bukan cuma tanggung jawab satu pihak aja. Ada beberapa lapis pengawasan yang saling kerja bareng buat mastiin standar yang sama diterapin secara konsisten dimanapun. Rantai tanggung jawabnya juga jelas banget. Di level paling bawah ada sekolah yang ngecek harian. Nah, di atasnya ada puskesmas yang ngasih bimbingan rutin, terus ada lagi dinas kesehatan buat pengawasan yang lebih luas, dan di puncaknya ada SPPG sebagai pusat kontrol kualitasnya. Setiap level punya tugasnya masing-masing. Nah, biar makin akuntabel dan gak ada main mata, sistem ini juga ngelibatin pengawasan dari pihak luar loh. Dengan ngajak pihak independen kayak dari universitas misalnya, penilaian yang dilakuin dijamin objektif dan jauh dari bias. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua prosedur dan sistem pengawasan yang berlapis-lapis ini? Ada kutipan bagus banget nih dari Kementerian Kesehatan yang kayaknya ngerangkum semuanya. Makanan aman, anak sehat. Tujuannya sesederhana itu. Tapi ini juga ngingetin kita, kalau salah satu aja nggak dijalankan, risikonya fatal. Makanya konsistensi itu ya segalanya.
Ujung-ujungnya semua ini ya kembali ke satu mimpi besar. Tes harian yang kelihatannya sepele di sekolah itu sebenarnya adalah potongan puzzle dari sebuah strategi nasional buat membangun sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan tentunya lebih cerdas. Jadi, pas kita nutup obrolan kita kali ini, coba deh kita renungin bareng-bareng. Sebuah tindakan kecil, sebuah pengecekan sederhana yang dilakuin secara konsisten di ribuan sekolah setiap hari. Mungkinkah ini sebenarnya adalah investasi paling fundamental buat masa depan sebuah bangsa? Coba bayangin, dampaknya buat Indonesia 10-20 tahun lagi kayak apa ya?